Selamat pagi. Salam. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari ini kita boleh berkumpul di tempat ini untuk mendengarkan firman-Nya. Namun sebelumnya mari kita kembali menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur untuk segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan memberkati setiap hati, pikiran kami, sehingga setiap firman yang akan kami dengar, kami boleh lakukan di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, berkati hamba-Mu. Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, sehingga firman yang disampaikan benar-benar berasal daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita hari ini hidup yang berbuah. Tentu kita sebagai orang-orang Kristen atau sebagai orang-orang percaya, tentu kita menginginkan hidup yang berbuah. Saya tahu bahwa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bahwa di rumah masing-masing ini punya pohon. Saya berikan contoh seperti pohon kelapa. Ketika kita tanam anakan kelapa, pasti kita yang timbul di dalam hati kita menginginkan supaya suatu saat kelapa ini menghasilkan buah yang lebat, buah yang banyak, dan itu kita bisa menikmatinya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pokok anggur yang sesungguhnya adalah Kristus. Nah, tadi seperti yang saya berikan sebuah gambaran, jika ranting-ranting kelapa itu kita kasih pisah dari pokok anggur, dari pohon kelapa, maka dia tidak menghasilkan buah. Jadi ranting-ranting itu harus melekat di pohon sehingga dia bisa menghasilkan buah yang lebat, buah yang banyak. Nah, sama di sini di dalam dunia kekristenan kita sebagai orang-orang Kristen. Ketika kita ada di dalam Kristus dan ketika kita percaya bahwa Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya, maka Tuhan juga menginginkan kita sebagai ranting-ranting untuk menghasilkan buah. Buah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita adalah buah kebenaran. Buah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita adalah buah kebenaran, buah sukacita, buah. Tuhan menginginkan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang Kristen supaya kita ini menghasilkan buah. Maka di dalam nats yang kita belajar pada pagi hari ini, di awal perikop sudah dikatakan pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar yang sesungguhnya adalah Kristus sendiri. Maka di dalam nats di sini yang kita belajar hari ini, Tuhan menginginkan kita semua sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, supaya kita menghasilkan buah yang lebat. Tapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada juga banyak orang-orang Kristen yang tidak menghasilkan buah. Hidupnya akan menjadi kerdil dan lama-kelamaan yang tidak akan menghasilkan buah dan tidak akan bertumbuh. Kenapa? Karena begitu banyak juga orang-orang Kristen yang hidup jauh dari Tuhan dan tidak melekat kepada Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini firman Tuhan mengajarkan kita 3 hal. Bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen, bagaimana kita sebagai orang-orang percaya memiliki buah yang lebat. Yang pertama adalah ada di dalam ayat 1 sampai ayat yang ketiga.
Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa pula pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hal yang pertama kita sebagai orang-orang Kristen supaya kita hidup berbuah, yang pertama bersedia dibersihkan dari hidup yang jahat. Yang pertama yang perlu kita pelajari adalah bersedia dibersihkan dari hidup yang jahat. Ada kalanya kita sebagai orang-orang Kristen hanya mau diberkati. Ada kalanya kita sebagai orang-orang Kristen hanya mau hidup semaunya kita. Saya hanya menginginkan Tuhan itu hanya memberkati hidup saya, supaya saya hidup sukacita, supaya saya hidup bahagia. Tapi di dalam diri kita tidak ada pertobatan yang sejati. Kita hanya menginginkan Tuhan berkati hidup saya, tapi kita tidak mau bertobat. Kita masih mau hidup dengan kejahatan kita. Kita masih mau hidup dan kita tidak mau melekat kepada Kristus. Kita sudah hidup jauh daripada Tuhan. Tapi ketika kita menjadi orang Kristen, ketika hidup kita mau berbuah, maka kita harus bersedia dibersihkan dari hidup yang jahat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada begitu banyak orang-orang Kristen yang keras kepala. Ada begitu banyak orang-orang Kristen yang tidak lagi hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita hanya menginginkan Tuhan kasih saya berkat yang melimpah. Tuhan kasih saya berkat yang begitu banyak. Tapi dosa yang ada dalam diri kita begitu bertumpuk, dan kita tidak mau bereskan itu, dan kita tidak bersedia untuk dibersihkan. Kalau kita mau menjadi orang Kristen seperti ini, maka kita tidak akan berbuah. Kalau kita mau menjadi orang Kristen yang siap dibersihkan, dan kita bersedia Tuhan mengubah hidup kita, maka kita akan berbuah lebat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membereskan hidup kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari kita melekat kepada Tuhan, dan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, bagaimana kita hidup berbuah. Berbuah yang dimaksud di sini adalah berbuah di dalam kebenaran. Bagaimana kita terus bertumbuh, dan bagaimana kita mau hidup terus melekat kepada Kristus. Jangan kita menjadi orang Kristen yang keras kepala, jangan kita menjadi orang Kristen yang sombong, dan seakan-akan kita tidak peduli dengan kehidupan kita. Tapi di sini kita mau belajar supaya kita tidak terus diperbudak oleh dosa, dan kita terus tidak hidup di dalam kejahatan. Mari kita datang di hadapan Tuhan dengan penuh kerendahan hati, dan kita juga harus siap dibersihkan dari segala kejahatan kita. Ketika kita menjadi orang-orang Kristen yang mempersilahkan Tuhan membersihkan seluruh totalitas hidup kita, dan kita mau bertobat dengan sungguh-sungguh, maka kita akan menjadi orang-orang Kristen yang berbuah lebat. Dan hal yang kedua yang perlu kita pelajari pada pagi hari ini adalah ayat 4 sampai ayat yang 6. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Dan siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua adalah bersedia tinggal dan melekat pada Kristus. Yang kedua yang perlu kita pelajari, bagaimana kita sebagai orang-orang Kristen supaya berbuah lebat adalah bersedia tinggal dan melekat
memberikan sebuah contoh tentang pohon kelapa. Ketika ranting-ranting itu kita potong dan kita buang, maka dia tidak akan menghasilkan buah. Maka ranting itu harus melekat pada pokok, pada pohon. Nah, sama juga dengan kita sebagai orang Kristen diberikan suatu gambaran bahwa pokok anggur yang benar itu adalah Kristus, dan kita ini adalah ranting-rantingnya. Nah, ketika kita terpisah dari Kristus dan ketika kita jauh, maka kita tidak akan menghasilkan buah. Kita tidak akan bisa bertumbuh. Kita akan terus jauh daripada Kristus. Maka di sini kita mau belajar arti dari melekat. Di sini sebenarnya menunjukkan bahwa kita penting sebagai orang-orang Kristen untuk tinggal di dalam Kristus. Saya tahu sekarang musim pandemi, banyak juga gereja-gereja yang ditutup karena tidak ibadah, karena adanya COVID. Tapi memang sebagai hamba-hamba Tuhan dianjurkan bahwa seluruh jemaat beribadah di rumah. Pertanyaannya, sudahkah selama ini kita dekat kepada Tuhan? Sudahkah selama ini kita melekat dan kita tinggal di dalam Kristus, atau kita merasa jenuh? Tidak enak kalau ibadah di rumah. Kayaknya lebih bagus ibadah di dalam gereja. Sebenarnya ketika kita tinggal ada di dalam Kristus, tidak hanya di gereja. Ketika kita ada di dalam rumah, ketika kita ada di rumah bersekutu dan berkumpul bersama dengan keluarga, itu juga suatu hal yang bagus. Tuhan menginginkan kita sebagai orang-orang Kristen jangan kita jauh, tapi kita akan terus melekat, dan bagaimana kita tetap tinggal di dalam Kristus sebagai pokok anggur yang benar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita sebagai ranting, ketika kita menjauh dan terpisah dari Kristus, maka kita akan menjadi kerdil. Lama-kelamaan kerohanian kita akan menjadi kering. Dan yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita, supaya kerohanian kita tidak menjadi kering, maka kita harus memiliki iman yang sejati. Ketika kita memiliki iman yang sejati kepada pokok anggur yang benar, maka kita harus hidup berbuah. Iman kita akan terus bertumbuh, dan bagaimana kita tetap melekat dan tinggal di dalam Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau belajar sebagai orang-orang Kristen. Ketika kita tinggal dan melekat kepada Kristus, di situ kita akan memiliki kehidupan yang berbuah. Bagaimana kita tetap bertumbuh dan berbuah di dalam kebenaran, dan bagaimana kita akan terus hidup di dalam kasih Kristus. Lalu hal yang ketiga yang perlu kita pelajari sebagai orang-orang Kristen, bagaimana kita memiliki hidup yang berbuah, adalah bersedia tinggal di dalam firman-Nya. Ayat yang ke-7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, iman kita akan bertumbuh subur jika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Maka jadikanlah firman Tuhan ini sebagai makanan rohani kita. Jadikanlah firman Tuhan sebagai makanan kita setiap saat. Kalau kita tidak membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka kita tidak akan mengerti tentang kehendak Tuhan. Maka yang paling penting kita sebagai orang-orang Kristen harus senantiasa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Ketika kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita, maka di situ kita akan mengerti kehendak Tuhan dan kita akan bertumbuh secara rohani. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita
kita harus percaya bahwa pokok anggur yang sejati, yang benar adalah Kristus, dan kita adalah ranting-rantingnya. Maka seharusnya yang kita lakukan sebagai ranting-ranting, kita harus melekat dan tinggal di dalam Kristus. Amin. Untuk firman Tuhan, biarlah firman ini boleh memberkati kita sebagai orang-orang Kristen. Biarlah setiap buah yang kita miliki, kita wujudkan di dalam setiap perbuatan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami, kembali kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala kebaikan dan penyertaan-Mu. Biarlah kami sebagai jemaat-jemaat-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu, kami boleh hidup sesuai dan melekat kepada-Mu. Amin. Firman Tuhan dengan menyanyikan pujian himnos nomor 221.
Tuhan sudah menolong kami dari awal ibadah kami hingga saat ini. Bapa dalam surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan apa yang kami dengar bisa kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami juga Tuhan sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar berbahagia dalam hidup. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan dulu. Dan saat ini kita masuk dalam doa syafaat serta dengan kasih Yeremia memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami semuanya, sehingga kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini ya Tuhan. Kami sadar ya Tuhan, kami manusia yang lemah. Tentu kami banyak kekurangan, kelemahan yang tidak sesuai dengan firman. Oleh karena itu ya Tuhan, sebagai umat-Mu, umat pilihan-Mu ya Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan dengan kerendahan hati. Kiranya Tuhan dapat mengampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami sebagai umat-Mu ya Tuhan. Karena kami sadar sebagai umat Tuhan bahwa dosa-dosa kami menjadi penghalang daripada berkat Tuhan dalam hidup kami. Penghalang daripada karya-karya Tuhan. Penghalang daripada pemeliharaan, penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sebab yang membuat kami jauh daripada Tuhan adalah dosa kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami adalah orang yang berdosa, yang telah melakukan kesalahan di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, terimalah kami dengan penuh kasih kemurahan hati-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sampai saat ini. Gereja Eleos Sumba di tempat ini tetap berdiri dan melakukan ibadah untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan, para pengurus dan juga jemaat-Mu. Kami berdoa ya Tuhan pada saat ini bahwa kami dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat-Mu, banyak kekurangan kami ya Tuhan, bahkan juga menjadi bagi kami tantangan di dalam hal masa-masa pandemi, di mana kami sedang dilanda pandemi COVID-19. Dan kami semua ya Tuhan secara ekonomi dan berbagai hal boleh menantang kami. Untuk kami boleh lebih keras lagi untuk mencari nafkah hidup. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati kami, menyertai, membuka jalan-jalan yang terbaik untuk setiap berkat Tuhan dalam hidup kami. Kami juga berdoa ya Bapa, untuk kami di dalam kerohanian kami, tentu juga menguji iman kami. Apakah kami benar-benar ada di dalam Tuhan, seperti firman-Mu tadi dijelaskan, bahwa kami tidak lepas daripada Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tetap yakin dan percaya bahwa pemeliharaan Tuhan, bahwa pimpinan Tuhan selalu ada, jalan keluar selalu ada dari Tuhan atas setiap masalah-masalah yang kami hadapi. Oleh karena itu ya Tuhan, jika kami lalai sedikit pun dalam iman kami, maka kuasa iblis dan setan menguasai kami, maka kami akan mengambil langkah-langkah tindakan yang tidak sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, oleh karena itu kami minta kuasa-Mu, boleh berkuasa atas diri kami masing-masing untuk melakukan aktivitas kami setiap hari. Karena kami adalah daging, oleh karena daging maka ada kelemahan, yaitu kelemahan sebagai manusia yang berdosa. Walaupun Engkau telah memberikan kami kuasa, sebab kadang kami sebagai manusia lupa akan Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami juga berdoa untuk komsel kami dalam minggu-minggu ke depan. Untuk kami mau berkomsel masing-masing di tempat kami, untuk kami mau memuji memuliakan Tuhan. Juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu yang sudah lama kami tidak layani, oleh karena batasan-batasan ibadah di ruang ibadah. Tetapi ya Tuhan, Engkau memelihara iman mereka, supaya mereka terus teguh dan percaya bahwa kalau Tuhan juru selamat satu-satunya dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan juga memberkati guru-guru sekolah minggu. Engkau memberikan mereka ya Tuhan kebijaksanaan hikmat daripada Tuhan, bahkan semangat daripada Tuhan sendiri untuk melakukan tugas-tugas demi hormat kemuliaan bagi nama-Mu.
Kami juga berdoa ya Tuhan program gereja kami ke depan. Kami berdoa untuk gereja Eleos Indonesia dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kiranya Tuhan memberkati seluruh hamba Tuhan, seluruh majelis, seluruh pengurus. Kiranya Tuhan memberkati untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa dalam minggu-minggu yang baru ini. Kiranya penyertaan Tuhan bersama-sama dengan kami. Dan pada minggu yang depan kami akan bersama-sama berkumpul di tempat ini untuk kembali memuji memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang tidak hadir ini. Mungkin mereka dalam keadaan sakit, mungkin mereka dalam keadaan masalah, mungkin mereka dalam keadaan berhalangan atau apapun yang menjadi alasannya. Kiranya Tuhan menggerakkan mereka, membangkitkan hati mereka ya Tuhan. Dan kuasa-Mu Engkau akan memberikan mereka ya Tuhan pengingatan supaya mereka tahu walaupun mereka ada di rumah tetapi mereka harus boleh mengingat Tuhan dalam hati mereka. Mereka berdoa, merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka dalam sehari-hari mereka. Dalam masalah Tuhan campur tangan, dalam kekurangan kiranya Tuhan mencari bagaimana jalan yang mereka tercukupi. Terima kasih Bapa dalam surga. Inilah doa kami, janganlah menjadi kehendak kami sendiri. Kiranya menjadi kehendak-Mu Bapa, sebab kehendak-Mu itulah yang terbaik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Mari kita menyanyikan pujian hymnos nomor 202. Bait yang kedua, saya jemaat untuk berdiri. Berdiri, sekali lagi kita memuji Tuhan dengan pujian hymnos nomor 231. Siap langkah. Kita nyanyikan bait pertama.
Amin.